Assalamualaikum. Halo semua, We are Dallas Podcast. Let's talk about Anything. Halo sobat remaja semuanya, kenalin, aku Sabrina. Aku Chandria. Dan aku Josephine. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia sekolah dan akan menemani sobat remaja semuanya ke dalam beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong soal sekolah nih ya, kalau kalian dengar kata-kata sekolah itu apa sih yang ada di pikiran kalian? Sekolah ya, Sab. Menurut aku sendiri, setiap dengar kata sekolah pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya pelajar. Bener banget sih apa yang dikatakan Josephine, karena sekolah dan pelajar itu tidak bisa jauh-jauh ya teman-teman. Benar. Dan pelajar juga mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Iya. Nah, Sabrina mau tanya nih kalau soal tugas, gimana sih kabar pertugasan duniawi kalian? Siap, pertugasan duniawi ya, Sab. Ya kalau ngomongin pertugasan duniawi itu tadi, itu nggak bakal ada selesainya. Bener banget. Ya, apalagi aku seorang siswi yang juga ikut organisasi atau OSIS di sekolah, aku juga harus bisa nih nge-manage waktu antara tugas dan juga organisasi aku itu tadi. Tapi di lain sisi aku juga bersyukur karena saat ini tuh ada yang namanya tugas digital. Wah, apa itu tugas digital, Jun? Jadi tugas digital itu kalau di sekolah aku itu kayak guru-guru itu nggak perlu nyuruh siswanya untuk nulis-nulis di buku lagi, tapi kita tinggal di aplikasi media belajar. Ya udah, kita tinggal ngerjain aja di situ. Nanti nilainya bakalan muncul otomatis juga. Kalau Sabrina sendiri? Kalau Sabrina sendiri sih akhir-akhir ini lagi suka buat PPT ya teman-teman. Oh, PPT ya, Sab. Iya, yang itu loh, kita disuruh kayak mencari materi, lalu kita kumpulkan di PPT, lalu kita tayangkan di proyektor di kelas kita masing-masing. Terus dipresentasikan. Benar banget nih. Kalau Josephine sendiri? Oh, aku sendiri kayaknya nggak jauh-jauh beda dari kalian sih. Sama-sama dengan kegiatan tugas yang sangat amat banyak ini. Bener banget. Ya nggak sih teman-teman? Iya. Kalian merasa nggak sih tugas digital itu datangnya bareng-bareng? Kayak apa ya? Satu guru ngasih tugas digital, semua ngasih tugas digital. Bener banget. Iya nggak sih? Bener. Ternyata kita ini keren-keren banget ya secara nggak langsung. Apalagi yang kayak Chandria gini. Iya. Jadi malu aku. Ya gimana ya, Chandria ini ikut OSIS tapi dia masih bisa tetap mengimbangi mengerjakan tugasnya di saat kegiatan lainnya tetap banyak. Ya siapa Bener lagi, banget. pasti kalian juga yang di luar sana ngerasa juga ya, yang sama kayak aku, banyak prokja juga banyak tugas. Wah, itu harus Kasian pintar-pintar banget ini. memanage waktu ya Iya. teman-teman. Tetap semangat sih buat teman-teman yang ada di organisasi ini. Bener banget sih. Iya sih Chen, karena tugas sekarang kan banyak yang digital ya. Dan sekolah digital itu juga memudahkan kita dalam melakukan kewajiban kita, yaitu mengerjakan tugas. Tuh. Bener banget sih, Sab. Ini mungkin karena teknologi yang semakin memadai. Wah, Seiring iya, berkembangnya iya, iya. teknologi, maka tugas digital ini semakin memudahkan kita seorang pelajar dalam mengerjakan tugas. Iya sih Vin, apalagi sekarang kan banyak tugas digital ya. Nah, apalagi sekolah digital itu mempermudah kita sebagai seorang siswa untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu mengerjakan tugas. Bener banget. Seiring dengan perkembangan teknologi, pastinya menjadi salah satu transformasi normal baru di dunia pendidikan, yaitu sekolah digital. Ya, sekolah digital. Transformasi dunia pendidikan ke dalam bentuk digital, baik secara penyampaian materi dan sistem sekolah sendiri. Konsep sekolah digital ini juga banyak digunakan di dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya sekolah kita tercinta, yaitu SMA Negeri 18 Surabaya.
Bisa nih kita sharing-sharing tentang tugas-tugas apa aja sih yang udah kita dapat selama kita ada di SMA Negeri 18 Surabaya ini. Bener banget sih Josephine. Oh iya guys, just information ya, aku, Sabrina, Cendria, dan Josephine ini satu angkatan loh teman-teman. Kita ada di bangku kelas 11. Nggak kerasa ya udah 2 tahun kita bareng-bareng. Bener banget, Sab. Nggak kerasa juga udah hampir 2 tahun kita juga nerima tugas yang banyak dari Bapak Ibu guru. Bener banget. Bener banget ya teman-teman. Kalau ngomongin masalah tugas nih, Sabrina mau tanya nih sama kalian. Kalian tuh lebih prefer tugas digital atau tugas portofolio sih? Kalau aku sih digital, kembali ke awal tadi yang aku bilang, karena Oh, itu iya, sangat-sangat praktis. Dan menurut aku, dengan adanya tugas digital, itu bisa membuat siswa lebih kreatif dan inovatif. Dan bisa juga menjadi alasan kalau digital itu nggak sepenuhnya buruk, ada loh dampak positifnya. Salah Ah, satunya iya ini. iya bener banget sih kalau kata Cendria. Kalau Josephine sendiri? Nggak tahu kenapa ya, aku selalu merasa aku lebih ke tugas portofolio ya. Soalnya setiap ada tugas digital, aku merasa sedikit kesusahan mengerjakan. Wah, kenapa tuh Josephine? Mungkin karena aku kurang paham dalam menggunakan aplikasi untuk buat tugas itu ya. Iya. Soalnya terkadang kan ada tugas baru nih yang kita belum tahu mau dibuat apa tugas ini, mau digunakan gimana aplikasinya, banyak fiturnya juga. Mungkin teman-teman di rumah juga ngerasain kayak gitu sih. Bener Ada banget beberapa. sih. Iya. Atau terkadang itu juga jaringan internet ini. Ya. Oh, iya. Jaringan Iya bener. Internetnya kadang suka hilang-hilangan nih kak, sama kayak dia ya nggak sih? Waduh. Enggak, bercanda. Bercanda ya Oke, teman-teman. lanjut. Jadi kadang juga mungkin Android kita kurang mendukung untuk aplikasi belajar. Untuk beberapa teman-teman mungkin juga ada yang kurang gitu ya kan, sinyalnya atau mungkin gadgetnya gitu. Ya benar. Kalau menurut Josephine sendiri nih, kalau sekolah digital itu apa sih bagusnya? Tapi di lain sisi ya, sebenarnya sekolah digital ini banyak keuntungannya loh. Oh, Salah satunya iya, apalagi di administrasi, mungkin administrasi sekolah, terus absensi sekolah. Oh iya. Kalau dulu kita harus absensi itu di kelas Ya, gak sih? setuju. Bapak ibu guru datang masuk kelas, manggilin satu-satu namanya, di absensi kehadirannya. Tapi kalau sekarang Tinggal tap gitu. iya, udah dipermudah banget nih sama SMA kita tercinta. Bener Kita banget udah sih. dikasih barcode, tinggal scan, Udah. notifikasi masuk ke orang tua nih. Wah, orang iya, tua jadi bener tahu. banget, bener. Kita sekolah apa enggak? Iya. Nggak ada bohong. Halo ma, aku sekolah tapi di tempat lain. Wah, Di itu warkop. karena itu udah ada kayak kedetek lokasinya ya teman-teman. Iya. Bener. Nggak Itu termasuk suatu kemajuan teknologi yang ada di sekolah kita ya teman-teman. Ya, salah satu fasilitas Yang ada di SMA Negeri 18 tercinta ini Iya, tentunya. bangga sih sekolah kita bisa kayak gitu. Ya. Tapi kita harus pandai-pandai nih menyeimbangkan antara tugas digital dan tugas-tugas manual yang lainnya. Soalnya nggak semua tugas selalu digital ya teman-teman. Ya, bener Apalagi banget kak sih. tugas hitung-hitungan pasti nggak mungkin dong bisa digital. Nah, teman-teman, karena kemajuan teknologi yang semakin canggih, kita juga harus bijak-bijak ya dalam Iya, bener banget, Sab. menggunakan teknologi ini. Iya. Ayo teman-teman, kita sebagai penerus generasi muda bangsa Indonesia, kita harus bisa mengoptimalkan sekolah digital ini agar bangsa kita lebih maju ke depannya. Bener banget sih apa yang dibilang Cendria. Oh iya teman-teman, udah nggak kerasa nih kita udah lama banget ngobrol-ngobrol seputar dunia pendidikan dan juga sekolah digital. Bener banget nih Sap. Ternyata udah banyak banget nih informasi-informasi baru yang kita dapatkan. Mulai tadi kebiasaan pelajar-pelajar ini, habis itu sekolah digital, dan tips bagaimana menyikapi teknologi sekolah digital dengan baik. Dan pesan dari Cendria tadi ya teman-teman.
bener banget nih apa yang dibilang Josephine tadi ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu ya kita nemenin sobat remaja semuanya. Dan terima kasih juga sudah mau menonton podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain podcast ya teman-teman. Tentunya masih dengan Dallas Podcast. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. See you.